Oke, baik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan kami kelompok 5 Go Breakfast. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Waisyah dan Mukti. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dan ide usaha dari kelompok kami. Oke, yang pertama nih, latar belakang. Sarapan itu merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi mahasiswa, terutama sebelum kita memulai aktivitas. Coba gimana, Mas Ali? Sarapan penting nggak? Penting. Tapi Mas sebelum melakukan aktivitas kelas pagi biasanya sarapan atau tidak? Biasanya saya tidak sarapan. Nah, itu yang menjadi masalah, jadi latar belakang usaha kami. Bagi mahasiswa yang mendapatkan kelas pagi, biasanya mereka cenderung untuk tidak sarapan karena memiliki waktu yang terlalu singkat dan tidak sempat. Disitulah ide bisnis kami muncul yang berupa ayam geprek crispy dengan saus mentai yang creamy dan gurih, teksturnya yang lebih renyah berpadu dengan saus mentai yang creamy. Nah, layanan pengantaran pada pagi hari cocok bagi mahasiswa yang sering melewatkan sarapan saat kelas pagi. Dengan konsep praktis dan kekinian, menu ini diharapkan menjadi suatu solusi sarapan cepat dan tetap mengenyang. Oke, baik, melanjutkan penjelasan dari rekan saya Faiz. Di sini saya Adistia Widiarum akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas Go Breakfast. Yang pertama ada customer segments. Itu mahasiswa yang malas keluar kelas. Jadi karena kita tuh memiliki sistem pengantaran untuk produk kita, jadi mahasiswa yang malas keluar kelas ini tidak perlu keluar kelas untuk membeli produk kita. Lalu ada mahasiswa dengan jadwal kuliah pagi. Itu tadi karena kita bisa mengantar saat pagi hari dan juga kita selalu menjual dan memproduksi barang kita itu saat pagi hari gitu. Lalu value proposition, yang pertama ada perpaduan unik antara ayam geprek dan saus mentai. Lalu hal ini juga bisa menjadi solusi untuk permasalahan sarapan mahasiswa di pagi hari. Lalu ada channel. Di sini kita punya media online melalui WhatsApp dan Instagram. Lalu ada testimoni dari teman-teman kelas kita dan feedback serta ulasan. Lalu ada revenue streams, dana dan iuran satu kelompok. Jadi dana untuk penjualan kita itu kita peroleh awalnya dari iuran anggota kelompok kami. Lalu ada promosi dari supplier barang-barang bahan baku. Lalu ada cost structure, yang pertama ada bahan baku, biaya alat, biaya iklan, dan dana darurat. Key research dibagi menjadi dua, yang pertama ada bahan, yakni ada ayam, nasi, dan saus mentai. Untuk peralatan di sini kami ada wajan dan rice cooker, lalu ada kompor. Di sini ada customer relationship, di mana kami menyediakan kemudahan akses digital untuk para mahasiswa yang memesan produk kami. Jadi untuk pemesanan itu bisa melalui Google Form maupun secara langsung. Terus ada pendekatan komunitas mahasiswa. Selanjutnya ada kayak activities, itu ada pencarian bahan baku dan pengolahan makanan. Lalu ada pengelolaan keuangan. Lalu yang terakhir ada pemasaran dan promosi dari produk kita itu sendiri. Yang terakhir ada key partnership, itu dari supplier bahan baku dan UMKM makanan lokal yang ada di sekitar. Oke, selanjutnya di sini saya Muhammad Fauzan Hoiri akan menjelaskan strategi branding dan distribusi channel. Jadi Go Breakfast sendiri di sini menggunakan strategi membuat konten-konten menarik dan kita upload di berbagai platform gitu. Satu platform teman-teman di Instagram. Nah, di sini ada statistiknya atau datanya, 2.500 viewer dan 1.800 viewer ini menunjukkan bahwa konten kita bisa dibilang cukup berhasil lah untuk menjaring target pasar. Selain itu juga kita menggunakan metode spam chat ya teman-teman, di metode spam chat secara masif di grup maba, grup fakultas dan juga grup PDB. Setelah itu kita juga ada metode dialog persuasif gitu, atau promosi secara empat mata secara langsung gitu ke orang-orang gitu yang memang orang-orang itu kita rasa akan tertarik gitu saat kita hasut teman-teman, seperti itu. Terus juga kita juga meminta testimoni positif itu dari pelanggan-pelanggan yang sudah membeli produk kita. Lalu testimoni tersebut kita upload juga di Instagram sebagai bukti agar calon-calon pelanggan kita ke depannya lebih tertarik dan lebih teryakinkan untuk membeli produk Go Breakfast ini teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan? Mas Ojan, ada yang saya tanyakan, yaitu terkait strategi branding mana sih Mas Ojan yang menurut Anda yang selama ini yang meningkatkan penjualan kita? Jadi strategi branding mana yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan kita? Dialog persuasif Mas Rizal. Oh itu ya berarti. Iya betul. Paling meningkatkan penjualan kita. Paling meningkatkan dibandingkan dengan upload konten, dialog persuasif lebih berdampak pada penjualan. Lebih efektif. Banyak sekali emang teman-teman yang ibaratnya terhasut lah atau tertarik lah dengan cara kita merayu pelanggan seperti itu di persuasif. Kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan?
Mungkin cukup sekian teman untuk strategi branding dan distribusi. Iya. Lanjutnya tadi ada filosofi logo yang saya buat gitu untuk brand Go Breakfast. Nah, di sini filosofi logonya tuh sederhana teman-teman. Teman-teman bisa lihat aja di sini ada icon atau simbol motor gitu, motor, dan juga ada bucket ayam di belakangnya menandakan bahwa pelayanan kita tuh progresif, pelayanan kita tuh cepat teman-teman, layaknya motor ini. Karena di bagian sini juga teman-teman, kalau teman-teman teliti ada kayak siluet atau tanda-tanda angin gitu yang menandakan motor ini ngebut Cepet banget berarti. jadi progresnya tuh cepat. Kalau ada yang beli kita langsung melayani dengan cepat tapi tetap maksimal gitu teman-teman. Itu dia filosofinya yang kurang lebih seperti itu. Gak ada yang lebih spesifiknya lagi. Kalau ada yang mau ditanya, breakfastnya. Terus tagline breakfast. oh provide your comfort food, karena itu kita tuh bener-bener menyediakan makanan yang nyaman lah dimakan saat pagi hari. Nyaman di dompet, nyaman di perut. Betul sekali Mas Rizal. Itu juga bisa di tagline teman-teman. Tagline kedua kita teman-teman. Oke. Seperti itu filosofi logonya teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya sudah disinggung sama teman saya, yaitu strategi branding dan distribusi channel. Saya Putri Dwi Cahyani akan menjelaskan pemasaran digital, yaitu strategi promosi menggunakan platform media sosial untuk menarik pelanggan melalui konten yang tim kami buat dan diunggah melalui Instagram, Story WA, dan dibagikan di grup WA. Melalui pemesanan melalui Google Form yang menargetkan anak muda atau mahasiswa di Universitas Erlangga. Contoh konten promosi media sosial yaitu konten informasi produk dan testimoni pada pelanggan. Dan di sini ada contoh-contoh konten yang telah kita buat, yaitu ada di Instagram dan ada informasi produk dan promosi di BWA. 3. Pagi rekan-rekan bisnis Go Breakfast sekalian, sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Rizal Ramdhani, NIM 172251008. Jadi saya akan menjelaskan tentang evaluasi produk ide bisnis kita, yaitu ide bisnis Go Breakfast. Saya akan membagi evaluasi produk ini dalam 5 tahapan ya teman-teman, karena sejauh ini kita sudah melakukan penjualan selama 5 kali batch atau 5 kali tahapan. Yang pertama, di tahap atau fase awal kita menjual ide bisnis atau produk kita ini. Yang pertama, tantangan yang datang saat fase awal ini. Pada penjualan batch pertama, tentu semua sudah disiapkan secara matang oleh kita, oleh tim. Namun ada beberapa hal yang menjadi poin evaluasi karena memang pertama kali eksekusi. Nah, saat batch 1 teknis pemesanan kurang maksimal karena kita hanya menggunakan platform WA di sini. Kita belum menggunakan sistem pemesanan yang efektif dan kita perlu menyaring lagi karena jika kita melakukan di platform WA, kita perlu melakukan input data ulang untuk mencatat beberapa konsumen yang memesan ini. Nah, oleh karena itu di penjualan kedua kita mengevaluasi kritik atau kesalahan yang kita lakukan di fase awal ini. Kita sudah menyiapkan Gform untuk pemesanan di batch kedua. Jadi di batch kedua ini kita sudah menggunakan Gform untuk mengatasi masalah-masalah input data yang ada di masalah fase awal tadi teman-teman. Dan di fase awal ini juga kita mendapatkan beberapa kritik dari konsumen kita bahwa mereka itu mencari minuman, bahwa kan biasanya ada bundling ya, ada makanan itu ada minuman, dan beberapa customer ini ada yang membeli produk kita dan mereka tidak membawa minuman. Jadi keesokan harinya kita bersama-sama melakukan evaluasi produk dan kita menentukan bahwa kita ingin menjual es teh untuk sebagai pasangan dari produk Go Breakfast sendiri. Nah, di fase evaluasi kerja kedua yaitu di batch 2, kami melihat beberapa mahasiswa atau konsumen kami beberapa kurang tertarik dengan produk es teh. Oleh karena itu, kita melakukan strategi penjualan yaitu menggunakan teknik bundling, yaitu menjual produk kita Go Breakfast dengan rincian harga 15.000 per piecesnya dan dibundling dengan harga es teh yang awalnya kita jual 5.000 per piecesnya dan jika dibundling menjadi 16.000. Nah, itu memainkan psikologi harga yang ada pada pasar. Jadi mereka tuh mengira bahwa 16.000 paket bundling itu lebih murah karena tidak sama dengan harga awalnya. Nah, oleh karena itu strategi ini berhasil pada batch ketiga teman-teman. Nah, di batch ketiga atau evaluasi kerja ketiga ini kami menyadari bahwa akomodasi untuk menyalurkan logistik atau produk kami sangat kurang karena dari batch 1-2 kami selalu membatasi penjualan produk kita. Nah, kami membatasi itu hanya 15 produk, 15 ayam geprek dan 15 es teh untuk satu kali penjualan. Nah,
kami dengan masalah itu, tindakan yang kami lakukan tidak banyak teman-teman, karena memang akomodasi itu salah satu masalah yang lumayan sulit diatasi karena memerlukan beberapa modal bisnis yang lebih banyak lagi, sedangkan kita merintis ya teman-teman. Nah, jadi kami memutuskan untuk tetap membatasi penjualan dengan sumber daya yang ada. Kita belum bisa menyediakan suplai melimpah untuk pasar. Nah, yang keempat, fase hasil final batch 4. Nah, kepuasan pelanggan sangat tinggi hingga terjadi perebutan atau war stock saat pre-order. Nah, ini terbukti dari pemesanan kita di fase atau batch 4 ini, bahwa banyak sekali konsumen-konsumen yang tertarik pada produk kita. Bahkan kita tuh sampai kehabisan stok saat penjualan, teman-teman. Banyak teman-teman kita menanyakan stok dari produk kita. Nah, sekian evaluasi produk dari saya sendiri dan kelompok kami. Selanjutnya akan ada strategi penjualan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi untuk strategi penjualan kami adalah dari sistem dulu. Kami menggunakan sistem pre-order melalui Google Form yang kita sebarkan dari WA serta postingan di Instagram. Nah, untuk evolusi paket atau bundlingnya, yang pertama kami menjual produk secara terpisah, yaitu dengan geprek mentanya sendiri dan ST-nya sendiri. Nah, namun perubahan strategi ini terjadi pada penjualan ketiga, yaitu kami menerapkan sistem bundling, yaitu dengan satu porsi geprek mentai dibersamai dengan satu ST. Nah, untuk paket pertama geprek mentai plus ST itu senilai Rp16.000 dan paket kedua hanya geprek mentanya saja Rp15.000. Nah, untuk psikologi harga dengan selisih hanya Rp1.000, pelanggan didorong untuk memilih paket satu atau upselling yang terbukti lebih sukses dan menarik minat pelanggan karena dianggap lebih murah. Nah, untuk kesimpulan dari evaluasi dan dinamika strategi penjualan kita, dari status bisnis yaitu valid, produk diterima pasar dengan antusiasme yang lebih tinggi, terbukti dari repeat order dan rebutan stok yang kami miliki. Nah, untuk rencana pengembangannya, upgrade packaging beralih dari rice box menjadi rice bowl untuk meningkatkan estetika dan nilai jual yang lebih tinggi, serta optimalisasi menu, mempertahankan kualitas saus dan sambal yang menjadi kekuatan utama dari produk kami. Setelah materi strategi penjualan yang dijelaskan rekan saya, kini saya akan menjelaskan tentang hasil dan profitabilitas. Saya, Ali Muhammad Abdurrahim, ingin menjelaskan tentang berikut. Pada batch 1 dan 2, kami menjual sekitar 15 porsi dengan harga Rp15.000. Kemudian kita menghasilkan sekitar Rp225.000 dengan modal Rp12.000. Untuk laba sendiri kita menghasilkan Rp45.000. Nah, untuk batch ketiga kita mengalami penurunan dikarenakan kita mengalami kayak tugas-tugas dan banyak sekali hal-hal yang bisa menghambat produk kita. Jadi kita hanya menjual sekitar 10 pieces dengan harga Rp15.000. Kemudian penghasilan kita hanya sekitar Rp150.000. Untuk modal kita tetap sama, yaitu di angka Rp12.000, dan untuk laba kita ada di sekitar Rp30.000. Nah, untuk 4 dan 5 kita mengalami kenaikan kembali nih seperti awalnya. Jadi ada 15 porsi dengan harga Rp15.000, penghasilan Rp225.000, serta modal Rp12.000 untuk laba Rp45.000. Untuk puncaknya kita ada di Expo, yaitu kita berhasil menjual sekitar 39 porsi dengan harga jual Rp15.000 serta penghasilan Rp585.000. Nah, untuk modal kita tuh tetap sama, memakai harga Rp12.000. Untuk laba kita dapat menghasilkan Rp117.000. Nah, setelah dijelaskan oleh rekan saya tadi, sekarang saya akan menjelaskan refleksi dan strategi keberlanjutan dari Go Breakfast. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama diri saya yaitu Ahmad Farhan Badri dengan NIM 191251149. Nah, yang pertama, untuk refleksi, apa pelajaran yang didapat dari penjualan Go Breakfast selama ini? Nah, untuk pelajaran yang kita dapat selama ini yaitu pengalaman yang kami dapat dari berwirausaha dari Go Breakfast ini, yaitu bagaimana cara berwirausaha yang bijak dan benar. Lalu dari penjualan kita selama 5 batch plus Expo ini juga kita mengetahui apa saja hambatan yang kita pasti akan lalui untuk memulai berwirausaha dari awal hingga dari pertengahan ini. Nah, untuk rencana pengembangan usaha Go Breakfast ke depannya, kami berharap untuk Go Breakfast agar dapat mengembangkan bisnis ini menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya.
Nah, untuk mempertahankan ide bisnis Go Breakfast agar tidak kalah saing dengan para kompetitor di luar juga. Nah, yang kedua, kami juga berupaya untuk mempertahankan ide bisnis Go Breakfast ini agar tidak kalah saing dengan para kompetitor lainnya. Nah, yang ketiga dan yang terakhir ini, kami juga berharap agar usaha ini dapat membantu para mahasiswa hingga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang dapat kami penuhi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Nah, kami tunggu untuk pembelian dari kalian para konsumen untuk seterusnya.